Shalom, para pria yang Tuhan kasihi, senang sekali jika di akhir pekan ini kita dapat menghayati dan mensyukuri kasih serta penyertaan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di malam hari ini, di akhir pekan yang menjadi sukacita buat kita bersama-sama akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk kemudian kita menghayati dan menghayati terus pesan yang terkandung di dalamnya bagi setiap rangkaian perjalanan hidup yang akan kita tempuh, yang akan kita lalui dan kita jalani. Mari saudara-saudara, kaum pria yang Tuhan kasihi, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu jika malam hari ini kami dapat bersama-sama kembali bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan cintai mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ketika hidup kami Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan berkati hingga kami sampai di akhir pekan. Kami percaya akhir pekan yang kini menjadi bagian hidup kami merupakan bukti dari cinta dan kasih Tuhan kepada kami. Dan biarlah kiranya juga kami dapat menghayati bukti cinta kasih Tuhan itu dengan terus merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Malam ini Tuhan, sebagai pria yang Kau kasihi, yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kami mau mengarahkan hati kami untuk menyambut berita firman-Mu. Perdengarkanlah kepada kami menantikannya dengan setia. Amin. Saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasihi, mari kita dengar dan baca bersama kesaksian firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Saya bacakan untuk kita. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Demikian, saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasih, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di kesempatan malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Para pria yang Tuhan kasihi, dalam kenyataan hidup yang kita jalani bersama, melakukan sesuatu yang baik dalam rangka menghormati, dalam rangka mengingat karya yang dilakukan dan juga karya yang akan dilakukan seseorang adalah sesuatu yang baik. Menunjukkan perhatian kepada seseorang sebagai wujud cinta kasih dan penghormatan tentu adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang terpuji. Menunjukkan perhatian dan perbuatan yang mencerminkan bentuk
bakti dan hormat kita kepada Yesus, hemat saya, adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang seharusnya mendapatkan apresiasi, mendapatkan sambutan, mendapatkan respon yang baik. Tetapi ternyata tidak demikian, Bapak-bapak, para pria yang Tuhan kasih. Betapapun perbuatan itu ditunjukkan untuk menghormati seseorang oleh karena karyanya, oleh karena perbuatannya, oleh karena pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukannya, belum tentu betapapun itu adalah hal yang baik. Tidak selalu ternyata betapapun itu adalah hal yang menyenangkan dapat diterima dan disambut dengan respon yang baik dan menyenangkan juga. Saya percaya kita pasti pernah punya pengalaman seperti itu. Niat kita baik, maksud hati kita baik, menolong, memperhatikan orang lain. Tetapi tidak jarang maksud hati yang baik itu tidak disambut baik oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang akan kita kepadanya menyatakan respon, kepadanya menunjukkan empati, kepadanya menunjukkan perhatian, orang itu biasa-biasa saja. Tetapi tempat tinggal kita, sekitar kita tidak terima dengan apa yang kita buat. Apa yang akan kita lakukan jika itu menimpa kita? Maka mari kita belajar pada kisah yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bagian yang kita baca saat ini. Seorang perempuan memperhatikan Yesus sebagai bentuk baktinya, sebagai ucapan terima kasihnya, sebagai rasa hormatnya, sebagai pengingatan akan karya yang Yesus telah lakukan di sepanjang hidupnya. Ternyata perbuatan baik meminyaki Yesus itu tidak disambut baik oleh murid-murid. Bahkan murid-murid menganggap apa yang dilakukan perempuan itu sebagai sebuah tindak pemborosan, tindak menghambur-hamburkan sesuatu yang mahal, tindak menghambur-hamburkan sesuatu yang berharga. Karena murid-murid berhitung secara ekonomis, untung rugi yang dipakai alat perhitungannya. Bukan bentuk cinta kasih perempuan ini kepada Allah, bukan bentuk bakti, bentuk ucapan syukur dan terima kasih perempuan ini kepada Kristus yang mereka lihat, yang mereka pandang, yang mereka soroti. Yang mereka soroti harga minyak wangi yang mahal menjadi sorotan mereka, menjadi perhatian mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, para pria yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali memperhatikan orang lain merupakan cerminan kita akan keteladanan yang Yesus telah nyatakan, dan itu harus tercermin juga dalam setiap perjalanan hidup kita. Memperhatikan orang lain harus menjadi bagian yang kita nyatakan dan kita wujudkan dalam kehidupan ini, karena Yesus pun juga memperhatikan orang lain. Lalu bagaimana jika kita menghadapi tantangan? Bagaimana jika kita menghadapi pergumulan? Oleh karena ada barisan-barisan yang tidak suka dengan kita, oleh karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hemat saya, para pria yang Tuhan kasihi, kita dapat belajar dari kesaksian firman Tuhan yang disampaikan oleh Salomo dalam kitab Amsal. Janganlah kita menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerimanya. Artinya, kalau kita mampu melakukan yang baik untuk seseorang, apakah sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk empati kita, sebagai bentuk penghargaan kita, lakukanlah itu. Atau sebagai wujud panggilan kita yang telah diberkati hidupnya, yang telah dilimpahi segala karunia oleh Tuhan, lalu kita mau memperhatikan orang lain, maka lakukanlah itu. Karena ketika kita menyemai kebaikan dalam perjalanan hidup ini,
kebaikan itu akan selalu diingat banyak orang. Ketika kita menabur kebaikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kebaikan itu akan bertumbuh menjadi pohon yang subur, yang pada akhirnya pohon itu dapat menghasilkan buah yang baik pula dalam perjalanan hidup kita. Artinya, tantangan boleh ada, hambatan boleh kita hadapi ketika kita mau menabur dan menyemai kebaikan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Tetapi jangan pernah kita berhenti untuk menabur, dan terus menabur kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Semakin banyak kebaikan yang kita tabur dan kita semai dalam perjalanan hidup ini, maka akan semakin banyak orang juga yang akan merasakan berkat-berkat dan buah-buah dari kebaikan itu sendiri. Tapi semakin kita berhenti dan tidak terus melakukan kebaikan, oleh karena ada banyak tantangan dan hambatan yang kita jumpai dan menghadang kita, maka semakin banyak orang juga yang bisa saja tidak pernah merasakan nikmatnya dan indahnya kebaikan itu sendiri. Karena itu, para pria yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh perempuan dalam kisah Yesus di urapi. Karena ketika kita mampu melakukan yang baik, Yesus akan mengapresiasi, Yesus akan menghargai ketika kebaikan itu kita lakukan berangkat dari hati kita, berangkat dari rasa syukur kita, berangkat dari panggilan iman kita, bukan berangkat dari paksaan orang lain. Lakukanlah kebaikan dimanapun kita berada, karena Allah yang baik itu telah mengajarkan kita untuk terus berbuat yang baik kepada sesama. Tuhan memberkati kita para pria, hari ini, esok, bahkan selama-lamanya. Amin.